Kami menolak kebijakan ini karena yang pertama anti-demokratis dan diskriminatif. Demokrasi memberikan hak kepada semua warga negara untuk mencalonkan diri, terlepas dari latar belakang atau pendidikan formal. Tes kompetensi dapat menjadi alat elitisme politik yang menghalangi partisipasi politik dari kelompok marginal atau rakyat biasa. Resiko menutup ruang bagi tokoh-tokoh lokal atau akar rumput yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakat, namun tidak lulus tes formal. Lalu yang kedua adalah standar kompetensi politik itu subjektif. Tidak ada definisi universal soal kompetensi politik atau abstrak dan bias. Siapa yang akan menyusun teks? Nah, bisa saja tes disusun oleh politis untuk menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya tes bisa menjadi alat penyaringan kekuasaan bukan untuk kebaikan publik. Alasan yang ketiga adalah pemilih adalah penilai utama, bukan tes. Dalam demokrasi, rakyat yang menentukan siapa yang layak memimpin lewat pemilu. Jika seorang tidak kompeten, biarkan rakyat yang menolak di kotak suara, bukan sistem tes yang akan menyingkirkan mereka sejak awal. Sudah ada mekanisme lain untuk menguji standar kandidat, itu adalah alasan yang keempat. Debat publik, wawancara media, rekam jejak, dan kampanye adalah ruang yang sah untuk menguji kapasitas politik kandidat. Menambah tes hanya akan menjadi pelampiasan birokrasi baru dan potensi korupsi dalam proses seleksi. Alasan yang kelima adalah potensi penyalahgunaan dan manipulasi. Pemerintah yang sedang berkuasa bisa menyalahgunakan sistem tes ini untuk menyingkirkan lawan politik secara legal. Sejarah menunjukkan bahwa tes sering jadi alat represi politik dari banyak rezim otoriter. Kesimpulannya adalah mewajibkan tes kompetensi politik bukan hanya mengadilkan demokrasi, tapi juga membuka jalan bagi manipulasi kekuasaan. Demokrasi yang sehat seharusnya mempercayai rakyat sebagai hakim tertinggi, bukan tes buatan elit yang belum tentu objektif. Saya akan memberikan contoh kasus nyata dari berbagai negara yang dapat memperkuat posisi tim kontra pada saat ini terhadap mosi mewajibkan kandidat politik lulus tes kompetensi. Contoh yang pertama adalah Iran, pemeriksaan kompetensi oleh Guardian Council. Konteks di Iran, setiap kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau anggota parlemen harus lulus seleksi dari Guardian Council ini, lembaga yang menilai kelayakan ideologi politik dan moral kandidat. Masalahnya, banyak calon dari kelompok reformasi atau oposisi ditolak tanpa penjelasan jelas. Tes ini digunakan untuk menjaga kekuasaan elit politik tertentu atau ulama konservatif. Rakyat jadi tidak punya banyak pilihan karena calon potensial sudah disingkirkan sejak awal. Terima kasih.